Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan yang bertugas untuk melayani pada hari ini. Ada saya, Yulkia Manulu. Saya Kati Huta Barat. Saya Kak Petra Panjaitan dan ada pemusik kita Bang David, serta liturgis kita Inang Sintua, Khotide Sinaga, dan pembawa firman kita Inang Pendeta Noraida Siregar. Nah, teman-teman, meskipun kita tetap beribadah di rumah, kita tetap semangat ya. Hari ini kita masuk pada minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu penyertaan Allah bagi orang yang setia. Baik teman-teman, kita mau memulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu ya Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, oleh karena kasih-Mu juga kami masih boleh beribadah, walaupun di rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus Engkau menyertai ibadah kami ini bagi setiap teman-teman kami di rumah. Roh Kudus Engkau yang pimpin kami agar kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, boleh bernyanyi dengan penuh sukacita dan mendengarkan firman-Mu yang dengan setia. Terima kasih Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat ibadah ini Bapa, biarlah Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus Engkau sertai kami dan kami siap untuk beribadah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, adik-adik, kita mengucap syukur untuk hari ini. Puji Tuhan ya, ini bukan karena kekuatan kita masih bisa beribadah walaupun di rumah kita masing-masing.
Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan dengan semangat. Mari kita angkat pujian, Haleluya Pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ayo teman-teman, kita puji Tuhan kita seperti dari lagu yang kita akan nyanyikan, buku ND 801, Odak Danak Somba de Batata. Adik-adik, dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya.
Demikianlah titah Tuhan, marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengaku dosa-dosa kita, mari kita angkat pujian dari PKJ 42 ayat 1 dan 2, Kumohon pengampunan. Adik-adik yang terkasih, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah, teman-teman, ada nggak yang tahu berapa jumlah bintang di langit banyaknya? Kita tahu? Enggak Kak? Kak Petra? Nggak tahu juga, Katir juga nggak tahu. Lalu ada berapa banyak embun juga yang ada di muka bumi ini? Ada yang tahu? Wah, nggak tahu Kak. Tapi hanya Tuhan yang tahu. Hanya Dia yang tahu karena Dia yang menciptakannya. Mari kita angkat pujian Piga Matorob Ni Bintang dari buku ND 780. Tiga
torop ni bintang akan di langitang. Doa tombun nama serak dari hajangan debatado umotosa rodi aka belangana jangan dong agia sada nabuni di debata. Adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan sebagai epistel untuk kita minggu ini dan sebagai penuntun hidup yang menguatkan dan menghiburkan kita ketika kita menghadapi pergumulan yang tertulis dalam kitab Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Marilah kita membaca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Mari kita bersama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Ya Allah
Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebetulan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Sekolah Minggu. Yang pertama, selamat beribadah dan selamat hari Minggu pertama setelah Trinitatis untuk kita semua. Teman-teman, mari kita sama-sama melihat kegiatan kelas 7, persamaan pujian dari kelas 7 dan 9, serta GSM, seksi sekolah minggu, dan pendeta. Satu Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk melayani. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan ataupun jika engkau minum ataupun jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu demi kemuliaan nama Allah. Amin. 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Kegiatan aplikasi penyiaran ini contohnya adalah buang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekitar, dan tidak membakar sampah sembarangan. Bumi adalah tempat tinggal kita, di mana semua ciptaan Allah ada di sini juga. Nah, kita perlu peliharanya. Yang kita bisa usahakan itu ya seperti menanamkan tumbuhan. Nah, tumbuhan ini bisa kita ambil buahnya atau bisa juga untuk membuat udara lebih bersih lagi. Dan untuk memeliharanya kita membuang sampah di tempatnya. Yang kita pelihara juga tuh ya seperti tanah dengan cara buang sampah di tempatnya tadi. Memelihara hutan yaitu gimana? Kalau ada penebangan hutan, selalu reboisasi. Bumi ini tempat tinggal kita, jadi kita harus peliharanya demi kemuliaan Allah. Ada 5 cara untuk memelihara bumi kita, yaitu sebagai penghuni bumi, tentunya kita harus sadar atau keadaan bumi yang sudah tidak seperti dulu lagi. Perlu kita ketahui kalau bumi yang selama ini menjadi tempat tinggal kita sebenarnya juga sama seperti kita. Makhluk hidup yaitu perlu dirawat dan dijaga seisinya seperti hewan, manusia, dan tumbuhan perlu hidup sama dengan kita juga. Terus di sini ada kita terus menghemat penggunaan listrik secara bersamaan. Kita tidak boleh berboros-borosan untuk menggunakan listrik seenaknya saja. Dan kita juga harus menanam pohon yang teratur, disiramnya, dan tidak menggunakan pestisida secara berlebihan. Menanam pohon juga cara untuk kita melindungi bumi. Cara tersebut memang umum dilakukan untuk
melakukan penghijauan lingkungan untuk supaya di dunia kita ini ada hutan atau penghijauan agar semakin sejuk, dan mulai kurangi penggunaan plastik. Plastik ini juga tidak boleh dibuang-buangi, harus disimpan. Kurangi penggunaan kertas. Kalau kita tahu kertas itu terbuat dari asalnya itu dari pohon. Terus ini yang kelima, meminimalisir penggunaan kendaraan. Artinya kita tidak boleh banyak-banyak menggunakan kendaraan. Itu berakibat akan menjadi polusi atau kabut-kabut atau asap-asap gitu akan ke tubuh kita, akan batuk-batuk misalnya, polusi udara kotor ya. Saya Raul, itu ada 5 cara sederhana untuk mencintai bumi kita atau memelihara bumi kita. Dan sampai sini aja.
kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah. Tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan tajuk mulia bagi yang berjaya di dalam iman. Kristus memulihkan kau yang tertekan. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.
Pendeta Majelis Gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan, Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk teman-teman dan kakak guru sekolah minggu yang berulang tahun mulai tanggal 8 Juni sampai 14 Juni 2020. Yuk teman-teman, kita menyanyikan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun pada minggu ini. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhannya pimpin langkahmu. Padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Bahan ajar untuk Minggu 21 Juni 2020 terlebih dahulu yaitu diambil dari Nas Kejadian 9 ayat 8-17 dengan tema Tanda Perjanjian Allah. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita bernyanyi dari PKJ 198, Di Hatiku Ya Yesus. Hatiku ya Yesus,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dan akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kita mendengarkan dan saya akan membacakannya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah dan batu kisopras. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini memberitahukan kepada kita bagaimana Tuhan Allah adalah sebagai pencipta. Tuhan Allah adalah sebagai pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan diterangkan pada firman Tuhan pagi hari ini kalau Tuhan Allah itu mencipta segala sesuatunya di dalam 6 hari. Dan pada hari yang ketujuh Tuhan Allah beristirahat. Tetapi adik-adik, tahukah adik-adik, urutan-urutan Tuhan Allah mencipta segala ciptaannya? Tentu ada adik-adik yang sudah menghafalnya ya. Apakah di sekolah minggu atau di sekolah ya, kita menghafal ciptaan Allah. Hari pertama Allah menciptakan, hari kedua, hari ketiga, sampai hari yang ke-6. Tetapi hari ke-6 itu adalah Allah menciptakan manusia. Kita tentu bertanya,
biasanya kita kan ingin yang nomor 1 ya. Aku mau nomor 1 kita bilang. Kalau sudah nomor 6 kita menganggap hal itu sepele, biasanya seperti itu. Tetapi tidak begitu dengan penciptaan Tuhan atas segala ciptaannya. Malah kita melihat di sini Tuhan Allah itu menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan Allah menciptakan banyak lagi ya yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu kemudian bahkan dikatakan bahwa Tuhan Allah di sini juga menciptakan sungai. Dan sungai itu dibagi atas 4 cabang. Itu tadi diberikan namanya Pison. Itu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila. Dan dikatakan tempat emas ada, tempat emas ada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau kita dapat melalui cerita penciptaan Tuhan Allah ini, melalui firman ini? Tuhan Allah mau mengatakan melalui firman-Nya ini kepada kita, betapa Tuhan Allah itu terlebih dahulu mempersiapkan apa yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Bayangkan saja, Tuhan itu membuat sebuah taman ya. Taman itu bernama Eden. Dan di sana Tuhan menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dikatakan ya pada ayat 9 ya adik-adik. Dari sini kita memperoleh pesan bahwa Tuhan Allah itu mau membuat hidup manusia itu nyaman, tentram, sejahtera. Coba kalau kita ditempatkan di tempat seperti ini, wah indah sekali ya. Tapi karena manusia sudah berdosa, Tuhan Allah pun mengusir si Adam dan si Hawa dari tempat itu ya. Dan Tuhan Allah juga memberikan hal-hal yang perlu juga bagi manusia secara materi ya. Kalau dari pangan, Allah menyediakan pohon-pohon yang dapat memberikan buah untuk dimakan oleh manusia yang ditempatkan di Taman Eden itu. Tetapi Tuhan Allah juga membuat sungai-sungai yang mengalir. Dan di tempat itu juga ada emas dikatakan. Jadi sesuatu yang sangat indah disediakan oleh Tuhan bagi manusia. Adik-adik, kalau kita melihat begitu besarnya kasih Allah kepada kita manusia yang diciptakan dan ditempatkan di tempat yang sempurna ya. Tuhan menyediakan tempat yang sangat baik bagi kita. Bagaimanakah kita di zaman sekarang ini? Bagaimana kita menyikapi kasih Tuhan ini terhadap alam sekitar kita? Apakah kita merawat? Apakah kita menjaga alam sekitar kita? Karena Tuhan membuat itu semua memang agar kita menjadi sejahtera, agar kita menjadi aman, agar kita merasa damai di dalam hidup kita. Tetapi sekarang adik-adik, ada orang yang sakit ispa karena dibilang hutan yang terbakar. Dan perkebunan juga dibakar. Daripada membayar mahal untuk menebang pohon-pohon itu, untuk menanam kembali pohon-pohon itu, lalu dibakarlah hutan atau perkebunan tersebut. Lalu asapnya itu akan membuat orang menjadi sakit. Lalu ada juga perusahaan-perusahaan ya pabrik di mana limbah dibuang begitu saja tanpa disaring, dibuang begitu saja. Lalu akhirnya air menjadi kotor.
tidak dapat lagi kita pergunakan dengan baik. Lalu udara juga menjadi kotor. Akhirnya manusia itu diserang oleh berbagai sakit penyakit. Jadi firman ini mengingatkan kita ya adik-adik, kalau Tuhan membuat segala ciptaannya begitu indah, marilah kita menjaga alam ciptaan Tuhan ini ya, menjaga alam sekitar kita. Mari kita menghormati, menghargai apa yang sudah diberikan Tuhan bagi kita. Dan itu juga sebagai topik pada hari Minggu pertama setelah Trinitatis ini. Penyertaan Allah bagi orang yang setia. Penyertaan Allah bagi orang yang setia. Jadi Allah mengasihi kita, maka kita pun harus setia. Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Dia datang ke dunia, menjadi manusia, disalibkan demi kita. Orang berdosa, tentu ini juga kita harus hargai. Karena Tuhan akan terus menyertai kita sepanjang hidup kita. Adik-adik, sekarang memang sudah mulai dilonggarkan PSBB ya. Tapi tidak berarti virus corona sudah hilang dari tengah-tengah kita. Masih ada juga saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit virus corona ini. Lalu kita harus tetap mawas diri, kita harus tetap menjaga diri kita supaya tetap sehat. Kita akan mengatakan, kalau begitu mana penyertaan Allah bagi orang-orang yang setia? Mana penyertaan Allah bagi orang-orang percaya kepadanya? Adik-adik, Tuhan Allah itu terus menyertai dan mengasihi kita ya. Walaupun sakit penyakit datang ke tengah-tengah dunia ini, ya kita harus berhikmat. Tuhan kasih hikmat kepada kita. Tuhan juga menjaga kita, Tuhan yang memelihara kita. Namun, kalaupun kita tidak dapat menghindarkan diri kita dari sakit penyakit itu, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Penyertaan Tuhan bisa memberikan kemampuan kita menghadapi penyakit. Penyertaan Tuhan bisa melalui kita melihat orang-orang sekitar kita, mengasihi kita, lalu melalui banyak hal kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Bahkan kalau ada saudara-saudara kita misalnya karena sakit corona dia meninggal, bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Mungkin pada waktu dia sakit dia begitu hebat, berpegangan tangan kepada Tuhan. Maka ada janji Tuhan, aku menyediakan tempat bagimu, dikatakan Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, karena penyertaannya kepada orang-orang setia akan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, yang kami sembah, kami puji di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah, mendengarkan firman-Mu tentang penyertaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, dan juga tentang tanggung jawab kami terhadap alam sekitar kami. Tuhan Yesus, mampukanlah kami Tuhan supaya menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, menjaga lingkungan kami menjadi lingkungan yang baik, lingkungan yang dapat memberi damai sejahtera kepada kami. Tuhan, pada saat hari ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit, sakit apapun itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami itu ke hadapan-Mu. Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Engkau Tuhan yang menggantikan sakit penyakit dengan kesehatan, dan duka cita menjadi sukacita. Karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan secara materi. Tuhan Yesus, kami memohon Engkau yang memampukan saudara-saudara kami tersebut. Biarlah mereka semua dalam perlindungan-Mu.
Dan pada hari ini Tuhan, anak-anak kami yang berulang tahun di dalam seminggu ini, yaitu Deni Pransaragi, Pandawa Barimbing, Ripka Mutiara, Giopani, Andrea Renata, Mikael Joan Andre. Tuhan, anak-anak kami ini dalam seminggu ini mereka berulang tahun. Mulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni. Tuhanlah kiranya yang terus memberikan sukacita kepada saudara-saudara kami ini, anak-anak kami ini Tuhan. Dan biarlah mereka boleh merasakan bahwa sukacita mereka itu bersumber daripada Tuhan. Dan akhirnya mereka tetap memuji nama Tuhan saja di dalam sukacita mereka, di mana umur mereka Tuhan tambahkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kakak, abang, guru-guru sekolah minggu ini Tuhan. Engkaulah yang menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan. Juga untuk pra-remaja kami serahkan kepadamu Tuhan. Walau mereka belum bisa bersekolah di sekolah dalam kelas, tetapi Tuhan Yesus melalui pelajaran mereka yang mereka terima dari online, Tuhan Yesus kami mohon kepadamu, Engkaulah yang menambah-nambahkan kepintaran kepada anak-anak kami tersebut, supaya itu boleh menjadi sukacita bagi kami, bagi orang tuanya, bagi gerejamu, dan terlebih bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, doa kami ini Engkau dengarkan. Amin. Ya, terima kasih Inang buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Baik, teman-teman, kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan dengan bernyanyi Oh Tuhan Yesus Raja. Tapi teman-teman, persembahannya kita bisa antar ke gereja atau ditransfer ke rekening yang ada di layar ya. Baik, kita mau angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan kita Oh Tuhan Yesus Raja dari buku ND 192. Tuhan Yesus, Raja di surga, tubuh siang amai, tolong aku, si sambaku, sasada tombak denggando, hamba pedengando, narumah taratai. Yesus dumenda. Teman-teman kita bangkit berdiri. Doa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwa
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Adik-adik di rumah, kami Parhalado bersama dengan kakak, abang, sekolah minggu saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan selalu memberkati adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Dah. Selamat hari Minggu teman-teman.